Bunga Mayang bukan hanya sekedar nama kecamatan, namun Bunga Mayang adalah nama marga keturunan skala berat yang sudah hidup ratusan tahun lalu. Marga Bunga Mayang ini sebetulnya kalau konon katanya memang pecahan dari skala berat yang tentunya pendirinya itu merantau ke daerah ini, Bujangan. Dan setelah itu ya karena mungkin ini ialah dia mendapat putri Mayang, sehingga dinamakannya Marga Bunga Mayang. Marga Bunga Mayang kini mendiami Desa Negeri Ratu dan sebagian besar di Kecamatan Bunga Mayang. Marga Bunga Mayang ini ya karena dihapuskan tahun 76, Marga Bunga Mayang ini kalau saat ini Marga Bunga Mayang ini dibelah oleh dua kecamatan, Kecamatan Bunga Mayang dan Kecamatan Jayapura. Itu murni dari ex Marga Bunga Mayang. Negeri Ratu ini memang pusat marga, ini kantor marga, dan ini rumah tempat kita berdiam sekarang ini rumah pangeran. Marga dulu tuh Marga Bunga Mayang di sini karena 6 dusun ini, Praca, Negeri Ratu ini dulu Pulau Sialang namanya. Mendengar cerita nenek itu. Nah, udah itu tulang Sabahlio, tulang bawang terjebunyi. Jadi Pasirah Siko. Bunga Mayang memiliki rumah tempat tinggal yang mereka namakan Rumah Limas. Rumah Limas pun juga terjadi 3 kali pindah, mulai dari Sabahlio, pindah ke Negeri Ratu di perbatasan, dan kembali ke Negeri Ratu ini. Dan mungkin hanya sebagian kami bisa ceritakan dari Pangeran Cungkai Gerangi, terus tuh Pangeran Muhammad Basir. Tentunya yang terakhir Pangeran Muhammad Basir yang di Limas ini. Kalau pindah di sini tahun 1927. Entah tidak persis nama rumah ini bernama Limas, namun orang-orang kerap menyebutnya Rumah Limas Pangeran Bunga Mayang. Karena dia besar, tentunya kumpulan masyarakat juga. Dalam marga bukan skup desa, skup marga. Marga tentunya dari beberapa desa. Awalnya Marga Bunga Mayang hanya 4 desa, dan maka sekarang sudah banyak. Pada awalnya 4 desa. Ya kalau Marga Bunga Mayang induk marga karena di Rumah Limas ya, karena semuanya pangeran-pangeran dahulu ya kembali ke marga juga. Kalau pangeran itu ya kalau ini dia mulai dari cucuran darah Pak, jadi turun-temurun, bukan pemilihan dia, tapi Pangeran Cungkai Gerangi dan Pangeran Muhammad Basir itu adalah keponakan dari Cungkai Gerangi. Dari Pangeran Muhammad Basir, terus turun dia tentunya di Pasirah, karena sudah menjadi Pasirah, sehingga Rumah Limas ini ditunggu Pasirah. Kantor Pasirah yaitu Pasirah itu membawahi marga dalam Marga Bunga Mayang. Jadi Pasirah pertama di Bunga Mayang ini adalah Pasirah
Muhammad Ahmad. Setelah itu Pak Islah M. Ali. Setelah itu dimekarkan menjadi desa, dikepalai oleh kepala desa. Kalau dari kekuasaan pangeran itu tentunya permarga, marga Pakus Munyit, marga Bunga Mayang, marga Bunga Beliung, itu permarga. Pangeran Mas ini menguasai berarti marga Bunga Mayang. Rumah Limas ini terdiri dari 3 kamar. Kamar pertama adalah kamar pangeran. Saat ini kamar pangeran ditempati oleh kepala keluarga yang tinggal di rumah pangeran. Isi kamar masih ada ranjang besi buatan zaman Belanda, kotak obat, serta beberapa aksesoris kamar. Kamar kedua adalah kamar untuk tamu, posisinya berada di depan, berdampingan dengan teras. Kamar tersebut khusus untuk tamu. Dan kamar ketiga berada di dapur. Di dekat kamar ada meja kerja milik sang pangeran. Posisi ruang tengah besar memanjang, ada beberapa aksesoris, jam dinding yang sudah tua, serta foto-foto keluarga. Di bagian teras, banyak jendela yang terbuat dari kaca dan lemari hias yang berada di depan. Tidak banyak aksesoris lagi di rumah pangeran ini, banyak barang yang sudah tua dan diambil oleh anak cucu pangeran. Rumah Limas dahulu tinggi. Karena kerap berpindah, akhirnya tiang rumah dipotong. Rumah Limas pangeran ini tidak menyerupai rumah Limas Sriwijaya yang bertingkat 3 dan beratap limas. Zaman kolonial, rumah Limas Bunga Mayang kerap dihampiri Belanda. Belanda yang ingin menuju Danau Ranau menyusuri Sungai Kombring sempat terhalang pohon-pohon tumbang. Belanda sempat menginap di rumah pangeran hingga esok hari. Belanda sempat meminta tolong pangeran untuk mengerahkan warga agar Belanda bisa melintas dengan kendaraan-kendaraan milik mereka. Kalau Kakon katanya cerita pernah mampir Belanda di sini, lewat dan mampir ke rumah pangeran. Cerita itu buyut tuh. Nah buyut itu yang cerita pernah Belanda masuk, artinya ini mau ke Maradua mampir di sini karena jalan itu putus di Labon, namanya kata Kemering ini di Labon dong sama kayu-kayu besar itu, jadi dia tidak bisa jalan. Pangeran ini yang menyerahkan masyarakat ini dibersihkan jalan itu, jangan macam ini orang mau lanjut macam itu. Ibu, mari kita berjuang! Ayo! Namun pada masa perjuangan, rumah pangeran juga dijadikan markas pejuang Indonesia untuk menghadang Belanda dari Muara II maupun Martapura. Justru mereka itu yang mempertahankan Indonesia, jadi tidak berpihak ke Belanda, ikut berjuang. Bahkan memang di
Bunga Mayang ini pun juga dulu tuh ada sempat dulu ada sebagai gua untuk persembunyian di dekat rumah Limas kedua di batas itu, di batas tempat sebelum pindah ke sini. Rumah Limas ini sebagai salah satu cagar budaya Indonesia. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jawa Timur sudah mendata merupakan yang akan diusulkan menjadi cagar budaya. Salah satu rumah yang ada di sini dikatakan rumah Limas yang merupakan peninggalan dari Pasirah Pangeran Basir yang lebih dari umur 50 tahun. Ini akan kami usulkan menjadi cagar budaya Kabupaten Oku Timur. Menjadi cagar budaya, maka bentuk rumah ini itu tidak bisa akan dirubah, maka bentuk aslinya harus ada. Dan nanti insya Allah apabila sudah menjadi cagar budaya, nanti ada perhatian dari pihak pemerintah dalam bentuk rehab atau perbaikan-perbaikan. Kini, rumah Limas punya banyak sejarah ini butuh perhatian untuk dirawat agar tetap lestari. Rumah Limas ini banyak kenangan, bahkan setahun sekali anak-anak keturunan pangeran kerap berkumpul di rumah tua ini.